Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai frekuensi absolut dan frekuensi relatif yang akan kita gunakan untuk menghandle data yang tidak proporsional. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai distribusi frekuensi. Pada salah satu slide dijelaskan mengenai Brown Corpus Family yang subkorpora atau data-datanya proporsional. Setiap subkorpus terdiri dari 1 miliar kata dan arsitekturnya juga kurang lebih sama. Pada slide judul, saya sudah menyebutkan bahwa frekuensi relatif bisa kita gunakan untuk menghandle data yang tidak proporsional. Sebagai analogi, bisa kita simak ilustrasi berikut. Di sebelah kanan ada anak perempuan dan di sebelah kiri ada perempuan dewasa. Kedua orang ini kita berikan makanan yang sama, yaitu French fries ukuran medium dengan jumlah nutrisi 337 kilokalori. Frekuensi absolut hanya menakar kentang goreng ini berbasiskan jumlah kalori. Sedangkan frekuensi relatif menakar kentang goreng ini selain berbasiskan jumlah kalori, tapi juga kebutuhan nutrisi, umur, berat badan, dan sebagainya. Sehingga kalau untuk si anak-anak, French fries ukuran medium ini sudah cukup, bisa jadi untuk orang dewasa, French fries ukuran medium ini terlalu sedikit. Di awal video, saya sudah menyebutkan bahwa frekuensi relatif bisa kita gunakan untuk menghandle data yang ukurannya tidak proporsional. Misalnya di sini saya ingin membandingkan penggunaan kata development pada dua korpora yang berbeda atau dua subkorpora. Yang pertama datanya ada 10 juta kata dan yang kedua ada 1 juta kata. Situasi ini tidak ideal. Situasi yang ideal adalah setiap korpus ukurannya sama. Misalnya korpus yang A 10 juta kata dan korpus yang B juga 10 juta kata, atau ada perbedaan tapi tidak terlalu banyak. Kita ambil contoh, misalnya kita ingin mengamati penggunaan kata high. Pada korpus A, penggunaan kata high frekuensinya adalah 100. Sedangkan pada korpus B, penggunaan kata high frekuensinya juga adalah 100. Ketika saya menyebutkan frekuensi di sini, maka hal tersebut mengacu pada raw frequency atau absolute frequency. Sehingga karena di dua korpus ini banyaknya atau frekuensi kata high adalah sama-sama 100, maka bisa saya sebutkan bahwa raw frequency atau frekuensi absolut dari kata high di korpus A sama dengan raw frequency dari kata high di di korpus B. Meskipun raw frekuensinya sama, tapi relative frekuensinya belum tentu sama. Relative frequency kadang-kadang juga disebut per million words frequency. Kita simak, masih menggunakan data yang sama. Kata yang kita cari adalah high, frekuensinya 100 di korpus A. Kemudian relatif frekuensinya, cara menghitungnya sebagai berikut. Raw frequency, yaitu 100, dibagi dengan ukuran korpusnya, yaitu 10 juta kata, kemudian dikalikan konstantanya adalah 1 juta. Maka kita dapatkan relatif frekuensinya 10. Kita lanjut ke korpus B. Korpus B, raw frekuensinya sama-sama 100, namun corpus size-nya berbeda. Rumusnya sama. Raw frequency dari kata high, kemudian dibagi dengan ukuran korpusnya, yaitu 1 juta kata, dan dikalikan dengan konstantanya 1 juta. Harus sama ya, yang di atas kita kalikan 1 juta, yang di bawah juga harus sama-sama kita kalikan 1 juta. Maka kita lihat hasilnya adalah 100. Sehingga data ini menunjukkan meskipun raw frequency dari high di korpus A dan korpus B sama, namun relative frequency dari high di korpus A lebih kecil daripada high di korpus B. Video ini bisa Anda ulang-ulang kalau misalnya ingin memahami lebih lanjut tentang statistik sederhana ini, tapi jangan khawatir karena perhitungan relative frequency dilakukan secara otomatis menggunakan software. Yang perlu Anda lakukan adalah menginterpretasikannya untuk menjawab pertanyaan riset Anda nantinya.
Sekarang kita akan melihat ke korpus BNC XML Edition. Kemudian kita masukkan satu token yang akan kita bandingkan, yaitu hi, dan kita nanti akan membandingkan korpus yang seksi yang written dan section yang spoken. Mulai dengan written section dulu, start query. Kemudian kita perhatikan di sini raw frequency ada 554 dan relative frequency adalah 5,53. Sekarang kita bandingkan dengan yang spoken. Pilih yang spoken, start query. Kita lihat di sini lebih sedikit memang kalau raw frekuensinya 448, tetapi relative frekuensinya 37,38. Kenapa lebih banyak? Ada pengaruh dari besaran korpus. Kita lihat besar korpus yang yang written. Kita lihat besarnya 100 juta datanya ya. Sedangkan yang spoken hanya 11 juta. Jadi ini pengaruh bilangan pembaginya, yaitu ukuran korpus. Karena bilangan pembaginya kecil, maka dia menghasilkan angka frekuensi relatif yang besar. Dengan mengetahui perbedaan antara raw dan relative frequency ini, kita bisa lebih berhati-hati ketika membandingkan ya, ketika melakukan perbandingan data dari dua korpus atau dari dua subkorpora yang berbeda. Ini kenapa? Karena data korpus bisa jadi tidak proporsional. Dan kalau tidak proporsional, berarti kita lebih baik menggunakan relative frequency. Karena dia selain taking into account raw frequency, dia juga memperhitungkan ukuran korpus. Analoginya, seperti saya bahas sebelumnya, adalah memberikan makanan yang sama kepada dua orang, yang satu anak-anak dan yang satu orang dewasa. Bisa jadi untuk yang anak-anak makanan tersebut cukup mengenyangkan, sedangkan bisa jadi untuk yang orang dewasa makanan tersebut terlalu sedikit, meskipun kalorinya sama. Demikian presentasi ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom yang sudah disediakan. Terima kasih.